Seorang eksekutif muda bernama Ryan baru saja merayakan promosi jabatan menjadi manajer senior di sebuah perusahaan multinasional. Gajinya melonjak dari 30 juta menjadi 55 juta per bulan, dan dalam seminggu pertama ia langsung memesan mobil sport impian, menyewa apartemen mewah di pusat kota, serta mengadakan pesta ulang tahun yang dihadiri ratusan tamu. Semua orang di lingkarannya menganggap Ryan telah naik level dalam hidupnya. Namun, 6 bulan kemudian, Ryan harus menandatangani surat perjanjian restrukturisasi utang dan menjual mobil sportnya dengan harga setengah nilai pasar. Ia mengaku, "Saya tidak pernah menyangka, dengan gaji setinggi ini, saya malah berakhir di titik nol." Cerita Ryan bukan sekadar anekdot tragis, ia mencerminkan pola berulang yang menimpa banyak profesional berpenghasilan tinggi di Indonesia. Tanpa sistem bertahan hidup yang spesifik, gaji tinggi dapat berubah menjadi beban yang menjerumuskan ke jurang kemiskinan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya, 3 jebakan utama mengintai setiap orang yang tiba-tiba menikmati pendapatan besar: inflasi gaya hidup, ketidakteraturan dalam mengatur anggaran, dan mengabaikan dana darurat. Inflasi gaya hidup muncul ketika standar pengeluaran naik seiring dengan kenaikan pendapatan, sehingga apa yang dulu dianggap mewah menjadi kebutuhan baru. Tanpa kontrol, pengeluaran ini dapat melampaui pendapatan meski angka gaji tampak melimpah. Kedua, banyak orang berpendapatan tinggi tidak menyiapkan anggaran yang terstruktur. Mereka mengandalkan intuisi atau sisa uang untuk menutup kebutuhan. Padahal tanpa batas yang jelas, pengeluaran mudah meluncur ke arah yang tidak terduga. Ketiga, dana darurat seringkali diabaikan karena rasa percaya diri berlebih. Orang beranggapan bahwa gaji besar otomatis menutupi segala risiko, padahal kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak dapat dengan cepat menggerus tabungan yang tipis. Jika ketiga jebakan ini tidak ditangani, konsekuensinya tidak hanya menurunkan kualitas hidup, melainkan dapat menjerumuskan ke dalam siklus utang yang sulit dipatahkan. Namun, ada satu sistem bertahan hidup yang dapat menghentikan proses itu dan mengubah gaji tinggi menjadi fondasi kekayaan jangka panjang. Sistem ini terdiri dari 4 komponen utama: menetapkan baseline anggaran, mengotomatisasi tabungan, melakukan audit pengeluaran secara berkala, dan meninjau nilai bersih secara periodik. Kombinasi keempat elemen ini membentuk kerangka kerja yang tidak hanya melindungi pendapatan, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan finansial yang tahan lama. Langkah pertama dalam sistem ini adalah menetapkan baseline anggaran. Ini berarti Anda harus mengetahui secara pasti berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulan, tanpa mengandalkan perkiraan atau asumsi. Caranya dimulai dengan mencatat semua sumber pendapatan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pendapatan sampingan. Selanjutnya, catat semua kategori pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan tagihan, hingga pengeluaran diskretionari seperti hiburan, belanja fashion, dan liburan. Setelah data terkumpul, kelompokkan pengeluaran menjadi 3 zona: kebutuhan mutlak, kebutuhan penting, dan keinginan. Dari sini, Anda dapat menentukan persentase alokasi yang realistis, misalnya 50% untuk kebutuhan mutlak, 30% untuk kebutuhan penting, dan 20% untuk keinginan. Penetapan persentase ini bukan aturan kaku, melainkan titik awal yang dapat disesuaikan seiring waktu. Kunci utama adalah memiliki angka yang jelas, sehingga Anda tidak lagi mengandalkan sisa uang yang tidak terdefinisi. Setelah baseline anggaran terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengotomatisasi tabungan. Ide ini sederhana. Alihkan sebagian pendapatan ke rekening tabungan atau instrumen investasi sebelum uang sempat masuk ke rekening utama yang sering dipakai untuk pengeluaran harian. Misalnya, setelah gaji masuk, sistem perbankan secara otomatis memindahkan 20% ke rekening tabungan berjangka atau reksadana. Dengan cara ini, tabungan tidak pernah terlihat di saldo utama, sehingga godaan untuk menggunakannya berkurang. Otomatisasi juga mengurangi beban mental. Anda tidak perlu lagi memikirkan kapan harus menabung, karena prosesnya terjadi secara otomatis. Bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti bonus tahunan, strategi serupa dapat diterapkan dengan menyalurkan seluruh atau sebagian bonus ke instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko. Dengan menempatkan tabungan di tempat yang tidak mudah diakses, Anda secara tidak sadar melatih disiplin finansial yang kuat. Meskipun tabungan otomatis membantu mengamankan sebagian pendapatan, tidak ada sistem yang sempurna tanpa evaluasi rutin terhadap pengeluaran. Disinilah audit pengeluaran berperan. Setiap 3 hingga 6 bulan, luangkan waktu untuk meninjau kembali semua transaksi yang tercatat dalam catatan anggaran. Perhatikan pola-pola yang muncul. Apakah ada langganan layanan streaming yang tidak lagi dipakai? Apakah ada pengeluaran makan di luar yang terus meningkat tanpa alasan khusus?
Identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas atau dioptimalkan, lalu lakukan penyesuaian pada alokasi anggaran. Audit ini tidak hanya sekadar memotong biaya, tetapi juga memberi wawasan tentang kebiasaan konsumsi Anda. Misalnya, seorang karyawan di Jakarta yang rutin membeli kopi premium setiap pagi ternyata menghabiskan lebih dari 2 juta rupiah per bulan untuk kebiasaan tersebut. Setelah audit, ia memutuskan untuk membawa kopi dari rumah, mengalihkan dana yang sebelumnya terpakai untuk kopi ke rekening tabungan, dan dalam setahun berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta rupiah tanpa mengorbankan kualitas hidup. Langkah keempat, yang sering diabaikan, adalah meninjau nilai bersih secara periodik. Nilai bersih merupakan selisih antara total aset yang dimiliki, seperti properti, kendaraan, investasi, dan tabungan, dengan total kewajiban, hutang, cicilan, dan pinjaman. Dengan memantau nilai bersih secara rutin, Anda dapat mengukur sejauh mana strategi keuangan Anda berhasil meningkatkan kekayaan bersih. Misalnya, seorang profesional berusia 30 tahun yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji dapat mencatat nilai bersihnya pada awal tahun, kemudian melakukan review setiap 3 bulan. Jika nilai bersih tidak menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan, maka ada sinyal bahwa pengeluaran masih terlalu tinggi atau investasi belum optimal. Review nilai bersih juga membantu mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian dalam alokasi aset, misalnya meningkatkan proporsi investasi saham bila tujuan jangka panjang adalah pertumbuhan modal, atau menambah dana likuid bila ada rencana membeli rumah dalam waktu dekat. Implementasi keempat komponen ini tidak harus dilakukan sekaligus. Sebaliknya, urutan aksi yang tepat dapat mempermudah adaptasi. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan penuh. Pada akhir bulan, rangkum data tersebut dan tetapkan persentase alokasi yang sesuai dengan tujuan keuangan pribadi. Setelah persentase ditetapkan, aktifkan fitur otomatisasi di bank atau aplikasi keuangan yang Anda gunakan, sehingga sebagian pendapatan langsung dialihkan ke rekening tabungan. Selanjutnya, setelah sistem otomatis berjalan selama 1 bulan, lakukan audit pengeluaran pertama. Identifikasi biaya yang dapat dikurangi, lalu sesuaikan alokasi anggaran. Terakhir, pada akhir kuartal pertama, hitung nilai bersih Anda dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Jika nilai bersih belum meningkat sesuai harapan, evaluasi kembali proporsi alokasi antara tabungan, investasi, dan pengeluaran, serta pertimbangkan penyesuaian pada strategi otomatisasi. Untuk memperjelas manfaat sistem ini, mari kita lihat contoh nyata dari 2 orang Indonesia yang menerapkannya. Pertama, ada Siti, seorang akuntan berusia 28 tahun yang baru saja naik pangkat menjadi senior manager dengan gaji bulanan mencapai 45 juta rupiah. Pada awalnya, Siti tergoda untuk meningkatkan gaya hidup. Ia membeli tas bermerek, menyewa apartemen di kawasan elit, dan sering menghabiskan uang untuk makan di restoran bintang 5. Setelah 3 bulan, ia menyadari saldo rekeningnya selalu minus, dan kartu kredit menumpuk utang. Siti kemudian memutuskan untuk menerapkan sistem 4 langkah. Ia mencatat semua pengeluaran selama 1 bulan, menemukan bahwa pengeluaran makan di luar mencapai 8 juta per bulan. Dengan menurunkan frekuensi makan di luar menjadi 2 kali seminggu, ia menghemat 3 juta rupiah. Ia mengatur otomatisasi tabungan sebesar 50% dari gaji, sehingga setiap bulan otomatis disisihkan 25 juta ke reksadana. Audit pengeluaran selanjutnya mengungkapkan langganan game yang tidak terpakai, yang kemudian dibatalkan, menambah lagi 1 juta rupiah ke tabungan. Pada akhir kuartal pertama, nilai bersih Siti meningkat sebesar 35 juta, dan ia sudah memiliki dana darurat setara 6 bulan pengeluaran. Siti kini merasa lebih tenang, karena meski pendapatannya tinggi, ia memiliki kontrol penuh atas aliran uangnya. Contoh kedua adalah Budi, seorang teknisi IT berusia 35 tahun yang bekerja di perusahaan startup dengan gaji tahunan 150 juta. Budi memiliki kebiasaan menabung secara sporadis, tergantung pada bonus yang diterima. Ia tidak memiliki catatan anggaran yang terstruktur, sehingga seringkali menghabiskan hampir seluruh gaji untuk membeli gadget terbaru. Ketika perusahaan mengalami restrukturisasi, Budi kehilangan sebagian besar bonusnya dan terpaksa mengajukan pinjaman pribadi untuk menutupi biaya hidup. Setelah mengalami krisis tersebut, Budi memutuskan untuk mengubah pendekatan keuangan. Ia mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 2 bulan, menetapkan baseline anggaran dengan alokasi 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan otomatis, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk dana darurat. Ia mengaktifkan fitur auto debit yang memindahkan 30 juta ke rekening tabungan setiap bulan, dan menyiapkan rekening terpisah khusus dana darurat. Audit pengeluaran mengungkapkan bahwa Budi menghabiskan 2 juta per bulan untuk layanan streaming yang tidak pernah ditonton, dan 1,5 juta untuk aplikasi game berbayar.
Dengan mengurangi kedua pengeluaran tersebut, ia menambah lagi 1,5 juta ke tabungan. Pada akhir tahun, nilai bersih Budi naik dari negatif 50 juta menjadi positif 25 juta, dan ia berhasil membangun dana darurat setara 8 bulan pengeluaran. Budi kini merasa lebih siap menghadapi ketidakpastian, dan tidak lagi terjebak dalam siklus pengeluaran impulsif. Meskipun sistem ini terbukti efektif, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, otomatisasi tabungan yang terlalu tinggi dapat membuat likuiditas harian menjadi terbatas, terutama jika terjadi kebutuhan mendadak yang tidak tercover oleh dana darurat. Solusinya adalah menyesuaikan persentase otomatisasi dengan memperhitungkan kebutuhan cash flow harian serta memastikan dana darurat mencukupi setidaknya 6 bulan pengeluaran. Kedua, audit pengeluaran yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebiasaan lama kembali. Penting untuk menjadikannya ritual bulanan atau triwulanan, sehingga perubahan kebiasaan tetap terjaga. Ketiga, penilaian nilai bersih yang hanya fokus pada aset likuid dapat mengabaikan risiko aset tidak likuid seperti properti yang sulit dijual cepat. Oleh karena itu, diversifikasi aset tetap menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesehatan keuangan secara keseluruhan. Bagaimana cara mengukur apakah sistem ini berhasil? Ada 3 indikator utama yang dapat dijadikan patokan. Pertama, rasio tabungan terhadap pendapatan, idealnya, setelah otomatisasi, setidaknya 20 hingga 30% pendapatan bersih harus masuk ke tabungan atau investasi. Kedua, pertumbuhan nilai bersih. Jika dalam 6 bulan nilai bersih tidak menunjukkan peningkatan minimal 5%, maka ada sinyal bahwa alokasi aset atau pengeluaran masih belum optimal. Ketiga, kestabilan dana darurat. Dana darurat harus mampu menutupi minimal 6 bulan pengeluaran rutin. Jika dana darurat sudah tercapai dan tetap terjaga, maka sistem telah berhasil menciptakan buffer yang melindungi dari kejutan finansial. Menggunakan indikator-indikator ini secara periodik membantu Anda menilai efektivitas sistem dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita memulai dengan kisah Rian yang menunjukkan betapa cepatnya gaji tinggi dapat berujung pada kebangkrutan bila tidak diiringi dengan kontrol keuangan yang tepat. Kita mengidentifikasi 3 jebakan utama, inflasi gaya hidup, kurangnya anggaran terstruktur, dan mengabaikan dana darurat. Dari sana, kita memperkenalkan sistem bertahan hidup yang terdiri dari penetapan baseline anggaran, otomatisasi tabungan, audit pengeluaran berkala, dan review nilai bersih. Kita menelusuri implementasi langkah demi langkah, menambahkan contoh nyata dari Siti dan Budi yang berhasil mengubah nasib keuangan mereka dengan mengikuti sistem tersebut. Kita juga mengingatkan tentang risiko yang mungkin muncul dan cara mengukurnya melalui rasio tabungan, pertumbuhan nilai bersih, serta kestabilan dana darurat. Semua elemen ini dirancang untuk mengubah gaji tinggi menjadi pondasi kekayaan yang kokoh, bukan beban yang menjerumuskan ke dalam kemiskinan. Jika Anda sedang berada di titik di mana pendapatan Anda meningkat, atau bahkan sudah merasakan tekanan karena gaya hidup yang melambung, saatnya berhenti menunggu dan mulai mengimplementasikan sistem ini. Ambil selembar kertas, catat semua pemasukan dan pengeluaran Anda selama 1 bulan, aktifkan fitur otomatisasi di bank, dan jadwalkan audit pengeluaran pertama Anda dalam 3 minggu ke depan. Lakukan review nilai bersih pada akhir kuartal, dan lihat perubahan yang terjadi. Perubahan kecil yang konsisten akan menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tuliskan di kolom komentar apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola pendapatan tinggi, dan bagikan rencana aksi pertama yang akan Anda lakukan setelah menonton video ini. Dengan berbagi, Anda tidak hanya memperkuat komitmen pribadi, tetapi juga membantu sesama profesional yang mungkin sedang berjuang dengan masalah serupa. Ingat, gaji tinggi bukanlah jaminan kebebasan finansial. Kebebasan itu datang dari sistem yang terstruktur, disiplin, dan terus dievaluasi. Mari bersama-sama membangun masa depan keuangan yang lebih stabil, terukur, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.